Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Hahaha. Few moments later. Mahkamah Konstitusi sering disebut-sebut sebagai benteng terakhir penjaga konstitusi. Tapi, proses untuk mengajukan perkara ke sana nggak bisa sembarangan loh. Salah satu syarat pentingnya adalah soal legal standing atau kedudukan hukum pihak yang mengajukan perkara. Nah, ini sering banget jadi bahan diskusi. Siapa aja sih yang berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi? Di pertanyaan pertama ini, teman kita mengangkat topik itu karena memang masih banyak yang penasaran. Yuk kita simak dulu pertanyaannya biar kita sama-sama memahami konsep penting ini. Selamat sore Kak Boma. Sore Kakak. Gimana Kakak? Sibuk kok? Ini ada kerja tugas nih Kakak. Tugas apa? Tugas hukum acara ketatanegaraan. Pas mati. Kini ada pertanyaan tentang seputaran hukum ketatanegaraan. Kurang mati di bagian legal standing. Menurut Kak Boma kan hukum pasti tahu tentang legal standing. Menurut Kak Boma legal standing, legal standing ya. Terkait legal standing, secara bahasa itu dia punya artian bahwa kedudukan hukum. Jadi secara pengertian ya, legal standing itu berarti syarat untuk seseorang mengajukan gugatan atau permohonan di pengadilan. Karena ini kita berbicara tentang hukum acara ketatanegaraan, berarti lingkup peradilannya itu Mahkamah Konstitusi kan. Berarti kan legal standing berarti seseorang, berarti apakah mempunyai batasan legal standing? Ya terkait batasan, kalau menurut Hakim Mahkamah Konstitusi yaitu Salbi Isra, dia menyatakan bahwa legal standing itu bukan untuk memberi batasan agar seseorang tidak bisa mengajukan permohonan atau gugatan. Tetapi adanya legal standing itu dia mengantisipasi terjadinya overload kasus di Mahkamah Konstitusi itu tadi. Berarti kalau legal standing berarti tidak semua orang bisa memiliki legal standing atau pemohon. Iya benar, dan tidak semua bisa menjadi pemohon dari Kak. Berarti coba kamu jelaskan sedikit siapa saja yang bisa menjadi memiliki legal standing atau menjadi pemohon nih? Ya baik, terkait siapa saja yang bisa menjadi pemohon itu dikategorikan dalam 5 kelompok. Yang pertama itu warga negara yang merasa bahwa hak mereka itu dirugikan. Yang kedua itu kesatuan masyarakat adat. Yang ketiga itu badan hukum yang bersifat privat maupun bersifat privat atau hukum publik. Yang keempat itu lembaga negara. Yang keempat itu organisasi masyarakat. Oh, berarti dari penjelasan tadi yang mungkin tangkap berarti tidak semua orang memiliki legal standing mengajukan permohonan. Iya benar sekali Kak. Ayo makasih atas informasinya. Duluan negara. Oke. Hati-hati Kak. Ya lanjut. Setiap kali pemilu digelar, pasti ada saja cerita menarik yang muncul. Mulai dari perbedaan hasil, dugaan kecurangan, sampai terjadinya sengketa. Nah, Mahkamah Konstitusi punya peran penting nih dalam menyelesaikan sengketa hasil pemilu ini. Terutama untuk memastikan proses demokrasi tetap berjalan dengan adil dan konstitusional. Di pertanyaan kedua ini, teman kita berbagi pengalaman pribadi dan ingin tahu lebih lanjut tentang bagaimana Mahkamah Konstitusi menangani sengketa semacam itu. Yuk, kita nonton bareng-bareng video berikut ini. Siapa tahu kita juga jadi makin paham soal peran penting Mahkamah Konstitusi dalam demokrasi kita. Itu kok ada ikut di perkara apa? Oh, lagi mau tanyamin sedikit ya soal sengketa begini. Jadi kemarin kan ada itu. Perkara di MK toh, terus DP perkara itu digabungkan oleh hakim MK begitu saja. Menurut lu dalam penyelesaian sengketa di MK tuh dia punya perkara bisa digabungkan kok atau bagaimana? Kalau saya pengetahuan beta di MK tuh yang bisa digabungkan jauh perkara tuh hanya tentang sengketa pemilu dan pilkada. Itu digabungkan tuh bukan kayak satu dua kasus tuh putusan sama. Soalnya digabungkan tuh hanya dia punya proses penyelesaian waktu penyidikan, pemeriksaan alat bukti, saksi dan sebagainya. Itu bisa digabung supaya bisa menyatakan itu. Jadi MK kira unik sistem di sengketa pilkada dan pemilu. Jadi menurut kakak efektif atau sulit dalam penggabungan perkara tersebut? Kalau menurut beta sejauh ini efektif. Karena dengan adanya itu aturan, itu pemahaman, ini kasus-kasus di MK tuh tentang pilkada dan pemilu tuh diselesaikan lebih cepat.
misalkan dalam 3 kasus tuh, dapat amar permohonan perkara tuh sama. Dong 3 kasus tuh, no, ajukan sengketa tentang hak suara dan suara, tentang selisih dan sebagainya. Itu bisa diperiksa secara bersamaan. Dan itu efektif dan mempercepat juga. Oh, jadi efektif Efektif kok. Jikalau pihak A nih memiliki bukti yang lebih kuat, sedangkan pihak B itu memiliki bukti yang lemah. Namun dalam penyelesaian dalam putusannya merugikan pihak A yang buktinya lebih kuat. Itu menurut kakak bagaimana dalam penggabungan perkara tersebut? Kalau menurut bete, dalam penggabungan sengketa di MK, terutama sengketa pemilu, dan pilkada tuh, itu tuh diperiksa itu sama-sama. Tapi alat bukti, putusan, kan beda-beda sendiri. Dan alat bukti itu bisa jadi acuan hukum apa yang mau dipakai atau pasal mana yang mau dipakai dalam itu kasus. Dan untuk dirugikan atau sonde, seharusnya sonde karena kasus-kasus yang dengan MK itu sonde. Itu diperiksa sama-sama, tapi putusannya beda. Yang putusannya juga dia punya isi putus juga beda. Dia punya pasal-pasal yang dijatuhkan itu beda. Jadi merugikan pihak A atau pihak B itu berbeda sangat ada. Karena dalam kasus yang digabungkan tuh memang diperiksa sama-sama. Tapi alat bukti dan sebagainya itu kan menentukan dapat sengketa mana. Jadi kalau pihak A punya bukti lebih kuat, otomatis hukum yang diberlakukan atau pasal yang dipakai juga relatif untuk itu kasus, untuk alat bukti yang ada. Jadi dijatuhkan tuh sesuai dengan hukum yang berlaku. Soalnya ketimpangan begitu. Oh, baik. Makasih banyak kak, jadi tahu, jadi paham tentang DPO umum perkara. Makasih banyak ya. Sama-sama. Kita sama-sama. Negara kita punya sistem ketatanegaraan yang kompleks dengan berbagai lembaga yang punya peran masing-masing. Tapi tentu saja dalam praktiknya penyelesaian perkara di Mahkamah Konstitusi nggak lepas dari berbagai tantangan. Entah itu soal tekanan politik, kompleksitas hukum, atau bahkan ekspektasi publik yang terlalu tinggi. Di pertanyaan ketiga ini, teman kita mencoba menggali lebih dalam lagi, sebenarnya tantangan apa sih yang dihadapi Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan tugasnya? Yuk, kita simak pertanyaannya, biar kita bisa melihat sisi lain dari peran penting lembaga ini dalam menjaga konstitusi negara kita. Selamat sore ketua. Sore ketua. Iya, benar. Sibuk be. Ini lagi duduk santai tuh, lagi baca-baca buku nih sambil menikmati udara sore. Berarti bisa jawab kan pertanyaan nih. Apa? Bagaimana? Tanya tentang apa tapi ya? Yang pertanyaan nih seputar mahasiswa hukum Pak Cok. Ini seputar hukum ketatanegaraan. Hukum ketatanegaraan kan tidak lewat tentang pengadilan MK. Bagaimana pandangan Batis? Apa saja tantangan-tantangan dalam pengadilan MK? Kalau kita berbicara tentang tantangan, ini kan dalam lingkup peradilan Mahkamah Konstitusi toh. Itu banyak, tantangannya banyak. Ada beberapa tantangan, misalnya tumpang tindih kewenangan lembaga negara. Ketika dalam suatu perkara terjadinya tumpang tindih itu menjadi sebuah tantangan. Kemudian intervensi politik paling bahaya. Kenapa? Karena itu menyangkut pada independensi MK dan juga independensi hakim. Intervensi politik. Kemudian tidak hanya itu, salah satunya juga kurangnya pemahaman masyarakat tentang konstitusi. Itu tantangan terberat yang dihadapi dalam ketatanegaraan Indonesia modern ini maupun dalam peradilan MK. Terus keterbatasan terhadap akses. Keterbatasan di masyarakat pedalaman itu keterbatasan terhadap akses. Misalnya seperti mau mengajukan permohonan tapi mereka kemudian belum terlalu memahami secara baik MK itu. Itu menjadi sebuah tantangan besar. Begitu dari tantangan-tantangan yang tadi Batis jelaskan, itu ada salah satunya itu tentang kurangnya pemahaman masyarakat tentang hukum. Bagaimana solusi yang diberikan sebagai mahasiswa hukum? Kalau dari saya, dari pandangan saya sebagai mahasiswa hukum, yang paling sederhana upaya yang dapat kita lakukan adalah kita memberikan solusi, bukan solusi sih, memberikan sosialisasi maksudnya. Kita memberikan sosialisasi kepada masyarakat. Tidak harus kita dalam suatu kelompok turun ke masyarakat, tidak. Tapi ketika media-media atau kita pulang libur di lingkungan kita sebagai mahasiswa hukum bisa menjelaskan. Ketika ada pertanyaan-pertanyaan itu muncul, ketika masyarakat atau orang tua keluarga kita tanya tentang hal itu, kita bisa menjelaskan. Itu sebagai salah satu bentuk kita memberikan semacam pendidikan pengetahuan non formal, tidak dalam lingkup kampus. Kemudian ada beberapa upaya lain yang bisa kita lakukan. Yang pertama, untuk mendukung MK itu tetap berjalan dan sebagai lembaga yang independen, maka upaya yang kita lakukan adalah menguatkan independensi Mahkamah Konstitusi. Terus kita sebagai masyarakat bisa bekerja sama dengan lembaga-lembaga negara untuk bisa memberi dukungan penuh kepada MK supaya tidak bisa terjadi lagi tantangan atau intervensi dan sebagainya yang akan dialami kemudian. Mungkin masyarakat bisa langsung memberikan saran di MK supaya bisa memberikan, atau salah satu juga keterbukaan. Keterbukaan itu paling penting.
keterbukaan itu sebagai suatu upaya terhadap kita bisa menjalankan suatu prosedural hukum yang benar, terbuka dan bisa diketahui oleh semua orang. Oi, terima kasih Pak Patis atas jawabannya. Jawabannya sangat bagus Pak Patis. Semoga bisa bermanfaat. Terima kasih saya dan minum. Terima kasih Tuhan. Saya lanjut dulu, saya pekerjaan. Duluan. Siap, so. Nanti.